Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bagi anak-anakku semua. Kalian naik di kelas 12, berarti bukannya kalian itu senang atau bagaimana, soalnya beban di kelas 12 itu lebih berat. Tinggal memetik saja anak-anak, kamu 3 tahun di sini, finalnya di kelas 12. Jadi saya harapkan nanti di kelas 12 kamu bisa berhasil untuk melangkah ke jenjang yang berikutnya. Anak-anakku sekalian, salam sejahtera, sehat selalu ya. Di sini Bu Tuti akan menerangkan di bab 1 mengenai membuat surat lamaran pekerjaan. Tapi sebelumnya, sebelum Bu Tuti menyajikan suatu materi ini, tolong persiapkan LKS kalian dengan alat tulis yang dibutuhkan ya. Kemudian absensi Japri Bu Tuti nanti dengan cara background pembelajaran pada pagi hari ini, kemudian menggunakan seragam. Sekali lagi, untuk absensi Japri Bu Tuti dengan background pembelajaran pada pagi hari ini, dan kalian harus menggunakan seragam. Coba anak-anak, LKS-nya kamu buka. Untuk bab 1, membuat surat lamaran pekerjaan. Sedikit saya terangkan mengenai surat lamaran pekerjaan. Kalian mungkin sudah pernah tahu ya, bentuk surat lamaran pekerjaan itu seperti apa. Berikut dengan isinya. Saya percaya kalian pasti sudah pernah membaca ya untuk surat lamaran pekerjaan ini. Nah, anak-anakku sekalian, dilihat untuk yang halaman 3 ya. Halaman 3 itu mengenai mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Di dalam surat menyurat itu nanti dibagi menjadi 3 anak-anak ya. Ada surat pribadi, ada surat dinas, kemudian ada surat niaga. Ya, surat dinas itu sama dengan surat resmi. Surat lamaran pekerjaan ini di tengah-tengah anak-anak. Bisa dikatakan surat pribadi, juga bisa dikatakan dengan surat dinas ya. Soalnya yang membuat kalian kemudian ditujukan kepada instansi tertentu atau instansi yang kalian tuju. Nah, di dalam surat lamaran pekerjaan itu ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan ya, atau hal-hal yang penting di dalam surat lamaran pekerjaan. Itu ada ya. 1. Tempat dan tanggal pembuatan surat. Paling pojok sendiri, paling pojok atas ya, sebelah kanan itu biasanya tertulis tempat dan tanggal pembuatan surat. Bu Tuti langsung menuju ke halaman 4, berarti kamu buka halaman 4 itu. Kemudian alamat yang dituju ya, setelah tempat dan tanggal, kemudian halaman yang dituju, kemudian ada di sini salam pembuka. Dengan hormat itu merupakan salam pembuka. Kemudian paragraf yang di bawahnya itu ada maksud dan tujuan ya, sesuai dengan informasi adanya lowongan pekerjaan dari PT Garden ya, Indonesia. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari nanti isinya mengenai maksud dan tujuan kamu melamar pekerjaan itu. Setelah itu di paragraf bawahnya lagi ada biodata kalian ya, ada biodata kalian, itu ada nama, tempat, pendidikan, alamat, kemudian nomor telepon kalian. Setelah itu ada lampiran ya, ada lampiran. Lampirannya apa? Misalnya ada fotokopi ijazah ya, portofolio desain, kemudian fotokopi sertifikat kursus dan pelatihan, kemudian ada fast foto 3x4 yang terbaru, misalnya seperti itu ya anak-anak ya. Kemudian setelah ada lampiran, ada harapan. Paragraf yang terakhir itu harapan supaya kamu itu diterima di instansi yang kamu tuju ya. Pasti kalau kamu itu menulis surat lamaran pekerjaan itu harus mempunyai keyakinan bahwa saya itu akan diterima di instansi itu, sehingga nanti kalimat yang ada di dalam surat lamaran ini harus sesuai dengan harapan kamu. Terus kemudian yang terakhir itu ada hormat saya. Hormat saya itu yang menulis surat, yang membuat surat ya. Biasanya anak-anak menggunakan kami ya, hormat kami ya.
itu salah anak-anak, harus ditulis dengan hormat saya ya. Hormat saya, soalnya yang membuat surat adalah kamu. Nah, untuk menyusun surat lamaran pekerjaan ini ya, bahasa yang kamu gunakan itu harus ringkas dan padat ya, ringkas dan padat. Kemudian diusahakan menjawab berbagai pertanyaan ya. Kemudian perhatikan daya tariknya. Kemudian ada lagi mengenal karakter perusahaan ya. Kemudian sampaikan dengan kejujuran. Perhatikan susunan suratnya. Susunan suratnya seperti yang ada di halaman 4 ya, sesuai di halaman 4. Jadi nanti kalau kamu misalnya lulus dari sini membuat surat lamaran pekerjaan, itu sudah ada di buku kamu, tinggal kamu nanti menyalin ya. Ini sangat penting sekali anak-anak, surat lamaran pekerjaan ini buat masa depan kamu juga. Jadi kamu kalau udah lulus sudah tidak gopo lagi bagaimana cara membuat surat lamaran pekerjaan, sudah ada di dalam buku dan sudah saya terangkan. Nah, untuk itu anak-anak, untuk pelajaran selanjutnya, untuk bab selanjutnya, ini nanti saya beri tugas ya, saya beri tugas untuk di halaman 5 kamu buka, coba halaman 5 dibuka. Kalau sudah ketemu kita lihat dulu ya. Untuk pertanyaannya dilihat. Jelaskan secara singkat mengenai surat lamaran pekerjaan. Ini kamu bisa menjawab kalau kamu sudah memahami di halaman 4 mengenai kriteria surat lamaran pekerjaan ya. Kemudian bagaimana penulisan alamat surat yang tepat? Nah, ini contohnya di sini ya. Contohnya dilihat untuk tempat pembuatan surat. Ini biasanya ada nama kota, nama tempatnya itu harus menggunakan huruf besar. Harus menggunakan huruf besar, kemudian bulan itu juga sebuah nama, setiap sebuah nama itu pasti menggunakan huruf besar ya. Baik itu nama tempat, nama bulan, apalagi nama orang itu harus huruf besar ya. Nah, terus kemudian sebutkan beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam menulis lamaran pekerjaan yang tepat. Dipertimbangkan dulu ya, menulisnya seperti apa. Ditulis yang serapi-rapinya, ejaannya dilihat ya, jangan sampai salah menulis. Kemudian data diri kamu juga seperti itu, ini fatal anak-anak, harus diperhatikan sungguh-sungguh untuk biodata kalian ya. Apa tujuan surat lamaran pekerjaan itu? Tujuannya apa kamu menulis surat lamaran pekerjaan yang akan kamu di instansi yang akan kamu lamar itu ya, atau kamu masuki. Kemudian yang kelima, sebutkan hal-hal yang harus dicantumkan dalam identitas penulisan surat lamaran pekerjaan. Jadi untuk identitas penulisan surat lamaran pekerjaan ya, identitas kamu itu harus kamu perhatikan, termasuk biodata yang ada di sini diperhatikan penulisannya, tempat tanggal lahirnya jangan sampai keliru, alamat kalian ini fatal sekali kalau keliru ya. Sebenarnya kamu diterima karena alamat kamu tidak jelas, akhirnya ya pemimpin perusahaan itu tidak akan suratnya tidak akan sampai ke diri kalian ya. Anak-anakku sekalian, itu saja pembelajaran dari Bu Tuti pada pagi hari ini. Kalau belum jelas kamu bisa membaca sendiri mengenai surat lamaran pekerjaan di buku ini. Di buku ini sudah dijelaskan, tinggal nanti kamu menjawab pertanyaannya sudah ada di sini ya. Terus kemudian anak-anak, pesan dari Bu Tuti ya, yang tadi absen dengan background pembelajaran pada pagi hari ini, absennya Japri Bu Tuti, kemudian menggunakan seragam sekolah. Anak-anakku sekalian, materi pembelajaran untuk surat lamaran pekerjaan saya akhiri. Semoga bermanfaat buat kalian dan bisa kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari. Kemudian ingat, selalu tetap di rumah,
pakai masker, cuci tangan, selalu membawa sanitizer, ya. Kemudian tetap menjaga kesehatan, hidup sehat dan tetap sehat, selalu sehat, ya. Sekian dulu materi dari Bu Tutik, kita lanjutkan minggu depan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.